Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Rohani, NIM 1814080025, jurusan Tadris IPA Fisika A BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang, pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang jenis penelitian dan desain penelitiannya. Yang pertama itu jenis penelitian eksperimen, di mana dalam penelitian eksperimen terdapat 3 jenis desain penelitiannya. Yang pertama, jenis penelitian desainnya free experimental design, yang kedua quasi experimental design, yang ketiga factorial design. Jenis penelitian yang kedua yaitu jenis penelitian kolerasi. Dalam penelitian kolerasi ini terdapat 4 desain penelitian. Yang pertama yaitu univariate, yang kedua bivariate. Sebab yang kedua itu populasi penelitian. Apa sih populasi penelitian itu? Populasi penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian apabila seseorang meneliti semua elemen yang ada pada wilayah penelitian. Maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau studi sensus. Sedangkan menurut Sugiono pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek. Sebab yang kedua itu populasi penelitian. Apa sih populasi penelitian itu? Populasi penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian apabila seseorang meneliti semua elemen yang ada pada wilayah penelitian, yaitu sampel dan teknik pengambilan sampelnya. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi. Populasi adalah sampel yang bersifat representatif atau dapat menggambarkan karakteristik populasi. Adapun syarat-syarat sampel penelitian yang representatif. Sampel penelitian yang representatif sehingga dapat digeneralisasikan atau ditarik kesimpulannya pada umumnya adalah digunakan prinsip probabilitas. Yang kedua, jumlah sampel memadai. Yang ketiga, ciri-ciri populasi dipenuhi secara ketat. Yang keempat, variasi antara unit populasi sekecil mungkin. Di mana dalam teknik pengambilan sampelnya ini terdapat 2 teknik. Yang pertama itu probability sampling, di mana probability sampling ini memiliki 5 teknik. Yang pertama itu sample random sampling, systematic random sampling, statistic random sampling, static random sampling, dan multi-variable sampling. Teknik penelitian yang kedua yaitu non-probability, itu variabel dan data. Pengertian variabel dan macam-macamnya. Variabel merupakan karakteristik subjek penelitian yang berubah dari suatu subjek ke subjek lainnya. Adapun macam-macam variabel ada 3. Yang pertama itu variabel independen, di mana variabel independen ini adalah yang biasa disebut dengan variabel bebas. Yang kedua itu variabel dependen, yang sering disebut dengan variabel terikat, dan yang ketiga itu variabel kontrol. Pengertian data dan macam-macamnya. Apa sih data tersebut gitu? Data adalah kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Data yang baik harus dapat dipercayai kebenarannya. Selanjutnya, instrumen penelitian. Apa sih instrumen penelitian itu? Instrumen penelitian adalah semua alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan mengkaji data-data secara sistematis serta objek dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi, semua alat yang bisa mendukung satu penelitian bisa disebut instrumen penelitian. Ada beberapa jenis instrumen dalam suatu penelitian, di mana diantaranya itu instrumen tes.
Instrumen tes ini adalah sederetan pertanyaan, latihan, atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengukuran, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Jenis instrumen yang kedua itu kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Jenis instrumen yang ketiga itu yaitu menggunakan jenis wawancara ataupun interview. Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu. Jenis instrumen yang terakhir yaitu jenis instrumen observasi, pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi 5 macam teknik, di antaranya yaitu teknik observasi. Teknik observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Teknik yang kedua itu teknik komunikasi, wawancara, angket, dan kuesioner. Teknik komunikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung. Di mana teknik komunikasi langsung biasanya digunakan dengan cara teknik interview ataupun teknik wawancara. Sedangkan teknik komunikasi tidak langsung biasanya diadakan seperti angket atau kuesioner. Sebenarnya angket itu sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipertanyakan secara langsung kepada narasumber. Teknik yang ketiga itu teknik pengukuran. Teknik pengukuran ini dibagi menjadi 4 macam teknik, yaitu teknik tes, teknik daftar info kepribadian, pengolahan data secara deskriptif. Pengolahan data secara deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Teknik pengolahan data secara deskriptif terbagi 3. Yang pertama, teknik pengembangan. Teknik pengembangan ini digunakan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Yang kedua itu teknik kolerasi, di mana teknik kolerasi ini digunakan untuk mengetahui 3 hal pada 2 variabel atau 2 set data. Analisis kolerasi dilakukan untuk menunjukkan keeratan hubungan kasual antara variabel-variabel. Jenis-jenis analisis kolerasi yaitu kolerasi sederhana, yaitu kolerasi persiapan dan uji stats. Yang ketiga itu teknik PTK. Teknik PTK hanya dilakukan oleh guru yang memahami bahwa proses pembelajaran perlu diperbaiki dan ia terpanggil jiwanya untuk membersihkan tindakan-tindakan tertentu untuk membenahi masalah dan proses pembelajaran dengan cara melakukan kolaborasi. Selanjutnya itu teknik pengolahan data secara inferensial. Pengolahan data secara inferensial adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. Teknik pengumpulan data secara inferensial terbagi menjadi 3. Yang pertama, teknik kolerasi. Teknik kolerasi digunakan untuk mengetahui 3 hal pada 2 variabel atau 2 set. Data analisis kolerasi dilakukan untuk menunjukkan keeratan hubungan kasual antara variabel-variabel. Jenis analisis kolerasi ini yaitu kolerasi sederhana, kolerasi parsial, dan uji distance. Teknik yang kedua itu teknik uji T, di mana teknik uji T ini digunakan untuk menentukan apakah 2 kelompok skor memiliki perbedaan yang signifikan di tingkat itu prosedur penelitian. Apa sih prosedur penelitian itu? Prosedur penelitian adalah langkah